Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevina Putri Rahayu. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai metode dalam akuntansi biaya, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas di antaranya yaitu yang pertama, pengertian metode full costing. Yang kedua, pengertian metode variable costing. Yang ketiga, perbedaan metode full costing dan metode variable costing. Dan yang terakhir ada contoh perbedaan dalam laporan laba rugi metode full costing dan metode variable costing. Yang pertama, pengertian metode full costing. Secara umum dalam akuntansi biaya, bahwa metode full costing adalah metode yang tidak membedakan antara biaya produksi variabel dan tetap, karena seluruh biaya akan dimasukkan ke dalam harga pokok produksinya. Pada ilmu akuntansi, biaya dalam metode full costing adalah semua biaya yang telah dikeluarkan sebagai proses produksi. Maka, melibatkan semua biaya seperti biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya tidak langsung, investasi, dan seluruh biaya yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, ada kelemahan metode full costing. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain, yang pertama, ada harga jual produk akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Kedua, metode full costing membuat konsumen mau membayar berapapun untuk barang yang mereka inginkan. Yang ketiga, hanya bisa digunakan dalam bisnis bidang produksi bahan pokok masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, pengertian variable costing. Variable costing adalah sebuah metode untuk menentukan harga pokok produksinya yang bersifat variabel dan dimasukkan ke dalam harga pokok produksi, di mana biaya produksi tetapnya sendiri dianggap sebagai periode cost, sehingga seluruh biaya tetap tersebut dibebankan ke dalam metode tersebut. Metode ini menggunakan perhitungan biaya-biaya variabel dalam membuat suatu produk, yang mana biaya ini akan memiliki hasil jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan volume kegiatan usaha. Dengan makna lainnya, biaya tersebut bisa menghasilkan jumlah yang fluktuatif, yaitu naik turun secara proporsional melalui kuantitas output bahkan volume produksi. Untuk kelemahan dari metode variable costing, antara lain adalah 1. Pemisahan biaya ke dalam biaya variabel dan biaya tetap sulit dilaksanakan, karena jarang sekali suatu biaya benar-benar variabel atau benar-benar tetap. 2. Metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. 3. Dalam metode variable costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya, sehingga untuk perusahaan yang kegiatan usahanya bersifat musiman, variable costing akan menyajikan kerugian yang berlebihan dalam periode tertentu. Sedangkan dalam periode lainnya akan menyajikan laba yang tidak normal. 4. Tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah, sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan tujuan analisis keuangan.
Selanjutnya, perbedaan metode full costing dan variable costing. Ada 3 perbedaan, antara lain yaitu 1. Biaya per periode. Untuk metode full costing, adanya biaya per periode akan dianggap sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan biaya produksi, namun tetap akan mengurangi laba perusahaan. Sedangkan dalam metode variable costing, ikut membebankan biaya dalam produksi. Yang kedua, memiliki perbedaan perhitungan harga pokok produksi. Dari perbedaan full costing dan variable costing, untuk menghitung pokok produksinya, bahwa terlihat metode full costing memakai beban overhead pabrik tetap serta variabel. Di sisi lain, pada perhitungan variable costing hanya menggunakan beban overhead variabel saja. Namun, dalam biaya overhead pabrik itu sendiri adalah biaya produksi yang tidak berkaitan dengan bahan baku serta bahan tenaga kerja langsung. Sedangkan dalam biaya overhead pabrik tetap merupakan biaya yang tidak berubah walaupun adanya perubahan pada volume produksi. Maka dari itu, contoh biaya tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk membeli peralatan baru. Di samping itu, biaya overhead variabel adalah biaya pabrik yang suka berubah dan tidak sebanding dengan volume kegiatannya. Seperti contohnya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk tujuan pengemasan produk. Yang ketiga, pengaruh laporan keuangan dalam laporan laba rugi. Menggunakan metode full costing, biasanya biaya overhead akan dilaporkan ketika produk sudah terjual. Namun, untuk metode variable costing akan dicatat baik itu produk terjual atau tidak. Maka, biaya overhead dilaporkan, sehingga jumlah pendapatan perusahaan terhitung tetap berkurang. Lalu, contoh perbedaan dalam laporan laba rugi sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi dari metode full costing dan metode variable costing. Pada laporan laba rugi metode full costing ini, perhitungan harga pokok penjualannya langsung mengurangi pendapatan hasil penjualan untuk mengetahui laba bruto. Setelah mengetahui laba bruto, kemudian laba bruto langsung dikurangi dengan biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran untuk mengetahui laba bersih usaha. Jadi, di sini hasil penjualan sebesar 500.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan 250.000, hasilnya menjadi 250.000. Untuk biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran, ini untuk mengurangi laba bruto dari 250 dikurangi biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran dan menghasilkan laba bersih usaha sebesar Rp125.000. Selanjutnya, pada laporan laba rugi metode variable costing, hasil penjualan dikurangi dengan variabel-variabel yang mempengaruhi seperti biaya produksi variabel, biaya pemasaran variabel, dan biaya administrasi dan variabel untuk mengetahui laba kontribusinya. Kemudian, laba kontribusi dikurangi dengan biaya tetap, yaitu biaya produksi tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum tetap
untuk mengetahui laba bersih usahanya. Demikian tadi presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.